bahagia. Karena Bung Hatta, tujuan negara ini dibentuk adalah untuk menghadirkan kebahagiaan lahir dan batin pada warganya. Kembali lagi tugas di sini setelah ditugaskan sebagai penjabat gubernur oleh Presiden yang kedua kalinya tahun 2020 di saat negara sedang berkabung COVID. Saya ditugaskan mengawal perbatasan negara Indonesia yang sangat strategik Singapura. Saya Gubernur Kepri. Jadi Sulsel Summit Forum ya, apa namanya? Summit Leadership ya. Jadi saya kira ini keren sekali idenya ya. Saya terus terang surprise ya ketika Pak Solihin, Disa dan Pak Ketua datang mampir ya panitianya. Saya senang aja gitu karena sangat kreatif, ada forum leadership ya di Sulawesi Selatan. Jadi sebenarnya ini untuk merangsang tumbuhnya pemimpin-pemimpin perubahan yang baru di Selatan dan di segala bidang, tentu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan di tempat ini dibicarakan. Dan dunia hari ini kita hidupkan tidak sama dengan orang tua kita atau senior-senior kita yang lalu, ya kan gitu. Sulsel ini terkoneksi dengan kehidupan seluruh pulau-pulau di Indonesia, di kawasan regional ASEAN dan bahkan seluruh dunia. Nah, jadi tetapi tanpa meninggalkan karakter kita, kepribadian kita sebagai sebuah bangsa, bahkan kepribadian kita sebagai orang Bugis Makassar. Nah, nilai-nilai ini terus tercermin dan kawan-kawan juga harus melihat peluang-peluang baru. Nah, Sulsel ini sumber daya luas sekali dan besar sekali. Sayangnya belum dimaksimalkan. Lahan begitu luas. Lahan yang lihat-lihat kita tidak diapa-apain gitu. Coba bandingkan di Jawa, tanah 1000 meter saja depan rumahnya orang, jadi macam-macam, jadi uang semua. Kita jutaan hektar tidak ada isinya. Nah, ini harus kita refleksi ulang. Nah, makanya saya bilang tadi, saya sengaja pancing saudara-saudara kita semua. Dong, jangan lagi mendiskusikan Sulsel dari langit, kira-kira gitu. Realistis, datang ke kampung, lihat potensinya apa di bidang laut, ternakan, tanah kita apa, bisa tanami apa. Itu yang kita lakukan supaya menjadi produktif. Supaya diskusi kita tentang kemiskinan, jangan terus mendiskusikan angkanya, tapi ada langkah untuk penyelesaiannya. Justru karena kita perempuan. Hari ini sangat spesial buat saya karena saya akan mendampingi seseorang yang punya prestasi luar biasa. Kota yang tidak pernah Ibu datangi pastinya ya, dan saya yakin ada makanan kesukaan Ibu di Makassar, Bu? Yang paling Ibu favorit apa? Waduh, saya itu kalau namanya makan, apapun yang dikasih ke saya pasti saya makan. Mulai dengan tadi, Ibu udah 2 pertanyaan. Saya mau 1 pertanyaan untuk semua di ruangan ini. Mengapa kepemimpinan perempuan itu penting? Kenapa? Jadi kalau perempuan diberikan kesempatan untuk masuk ekonomi, ini angka besar. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita kalau global, ya. Indonesia bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu fakta bahwa kita memang harus melibatkan juga perempuan dalam ekonomi. Nah, bisa dalam misalnya itu adalah kesempatan yang sama yang bisa kita berikan kepada perempuan maupun laki-laki. Dan posisi yang berdasarkan perspektif gender sehingga dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mencapai juga puncak karirnya sebagai pemimpin. Sisi manajemen dan keuntungan rata-rata tahunan perusahaan. Jadi ini semua datanya menunjukkan demikian. Malahan return on equity itu bisa 35% lebih. Oh, kurang kedengarannya. Ini bukan gender gap. Jadi global gender gap ini Indonesia ini kalau dilihat kemajuan kesetaraan gendernya ini masih menempati posisi ke-87. Bapak Ibu, dari 146 negara ekonomi itu kita skornya masih 0,66, jadi masih rendah. Jadi kalau pendidikan lebih tinggi ternyata. Jadi Bapak Ibu, untuk perempuan di politik itu masih sangat rendah kalau untuk di Indonesia. Perempuan dalam sudah perkembangannya progresnya itu sudah sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat dari 22,32% di 2003%, kemudian turun di 2021. Jadi ini dia belum stabil angkanya. Nah, kenapa ini angka penting? Karena sebenarnya
yang kemudian kita mundur dari langkah yang sebelumnya. Nah, tetapi dari sisi ini cuma keuangan itu masalah ekonomi. Jadi dia sadar terutama di Indonesia kenapa? Jadi permasalahannya ternyata banyak perempuan ini punya masalah dengan work life balance. Dengan kata lain, daripada saya posisi saya itu ada 97%, dan dari 97% 60% itu untuk perempuan. Jadi memang sebagian besar UMKM Indonesia itu memang ada yang perempuan. Persen wirausaha perempuan berjualan secara online dibandingkan dengan 40% wirausaha laki-laki. Jadi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.